Dari MSKJ 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, halo apa kabar Star Lovers. Saya Denny Arta bersama dengan Anda, Denny bersama dengan Star Lovers di program Bincang Spesial. Kita akan ngomongin tentang tema peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Dan subtemanya adalah, ini lumayan panjang ya temanya, terkait dengan meneguhkan peran Komisi Informasi dalam mengawal pemilu 2024 yang terbuka, inklusif, dan informatif. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Koordinator Bidang ASE Komisi Informasi Daerah Daerah Yogyakarta, Mbak Sri Surani SP. Saya panggil Mbak ya, karena masih muda ya. Mbak Rani, selamat pagi. Selamat pagi Mas Doni, selamat pagi ya? Star Lovers. Ya, Alhamdulillah baik-baik. Dan kita akan ngomong banyak soal bagaimana kemudian pemilu, kemudian keterbukaan informasi publik, ada badan publik, kemudian bagaimana juga tantangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat. Saya bersama dengan Mbak Rani 1 jam ke depan. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Dan Star Lovers, jangan lupa juga Anda boleh tulis di kolom komentar pendapat Anda di Instagram kami Star Jogja FM. Saya sapa juga untuk yang menyaksikan live streaming kami di starjogja.com dan juga mendengarkan streaming kami di starjogja.com, harianjogja.com, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Anda boleh gabung di pagi kali ini di 081 862 1013. Kita tahu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ini menandai adanya upaya dari negara untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi publik. Dan dari undang-undang ini, Star Lovers mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan melayani publik terkait dengan kebutuhan informasi sesuai dengan data dan informasi yang dimilikinya. Jangan lupa juga kewajiban ini juga mengikat penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana peran Komisi Informasi Daerah DIY untuk mewujudkan keterbukaan informasi di wilayah Yogyakarta? Mbak Rani punya jawabannya. Saya sebelum jauh ke tentang pemilu, kemudian keterbukaan informasi publik. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 14, Mbak Rani, tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebenarnya semangat apa yang kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang ini, Mbak Rani? Ya. Terima kasih Mas Di. Jadi bicara tentang lahirnya Undang-Undang 14 ini, kebetulan dulu secara pribadi dan organisasi saya terlibat proses melahirkan ini di forum LSMDY waktu itu, gitu ya, dengan jaringan nasional dengan TJP3 waktu itu. Artinya bahwa situasi waktu itu dulu kan masyarakat itu sangat susah mengakses informasi, terutama soal keuangan negara. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh negara, itu masyarakat sangat susah. Mau mengakses APBD saja itu kan luar biasa susahnya dulu, gitu ya. Dan perlindungan terhadap hak itu belum ada di negara ini, gitu ya. Sehingga itu yang mendorong teman-teman masyarakat sipil untuk kemudian mengusulkan satu-satunya undang-undang yang didorong oleh masyarakat sipil, dan itu di Dewan jadi hak inisiatif. Ini kalau dibilang undang-undang, ya undang-undang paling liberal karena yang mendorong teman-teman. Tetapi semangatnya bagaimana kemudian negara ini terbuka. Negara ini melindungi hak dasar masyarakat soal akses informasi. Informasi itu kan hak dasar bagi masyarakat ya. Jadi selain sandang, papan, dan pangan, itu informasi juga bagian dari hak dasar. Bagaimana kemudian negara memastikan itu, sehingga lahirlah undang-undang ini. Undang-undang ini lahir 2008, pelaksananya 2010 karena 2 tahun, gitu ya. 2010 kemudian Komisi Informasi Daerah lahir 2011 di DIY yang pertama. Jadi kita itu sudah periode yang ketiga, ya. Nah, tentu saja sesuai dengan mandat undang-undang ini, Komisi Informasi Daerah, karena Komisi Informasi itu dibuat pusat ada, kemudian provinsi wajib ada, tapi di kota kabupaten bila mana diperlukan. Nah, khusus di DIY belum ada di kota kabupaten, sehingga baru satu di Komisi Informasi Daerah di level provinsi, gitu ya. Sehingga kami yang mempunyai mandat untuk bisa memastikan pemerintah DIY melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 tadi, gitu. Itu yang kami lakukan untuk memastikan itu. Badan publik di DIY. Badan publik itu apa? Badan publik itu adalah satu lembaga yang dalam operasional kerjanya, penyelenggaranya itu sumber dananya baik sebagian maupun seluruhnya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan luar negeri atau sumbangan masyarakat. Sehingga kira-kira LSM masuk badan publik tidak? Masuk ya. Saya langsung ngambil yang, kalau yang OPD itu jelas dia badan publik. Partai politik badan publik. Oke.
BUMD, badan publik gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi ranah kerja-kerja Komisi Informasi untuk memastikan itu. Di samping juga memastikan bahwa masyarakat itu punya hak loh ya untuk bertanya pada negara, bertanya pada pemerintah tentang apa yang kalian lakukan. Kalian itu mengelola dana berapa toh? Itu masyarakat berhak tahu. Dan di sisi badan publik dia wajib memberikan informasi itu kepada masyarakat gitu. Oke. Wajib memberikan informasi itu kepada masyarakat. Bentuk kewajiban informasi yang diberikan ke masyarakat seperti apakah? Apakah cukup kemudian menampilkan datanya di webnya ataukah seperti apa, Mbak Rani? Nah, cara-cara menyampaikan informasi itu memang dengan berbagai macam cara. Kan kategori informasi itu informasi yang kemudian disediakan secara berkala, kemudian disediakan setiap saat, kemudian serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Jadi ada 4 klasifikasi informasi yang harus disediakan oleh badan publik. Informasi berkala itu misalnya tentang profil badan publik itu harus disediakan di, ya kita memang masih kemudian pakai media sosial, bisa websitenya, Facebooknya. Artinya masyarakat tuh tahu iki sejarah badan publik itu seperti apa toh, tujuannya badan publik ini apa, kerjanya apa, siapa pimpinannya gitu ya, apa yang dilakukan itu masyarakat tahu, alamatnya di mana. Apakah saya bisa memperoleh informasi? Nah, itu harus disampaikan kepada publik di webnya gitu ya. Termasuk ketika masyarakat mau bertanya soal misalnya informasi yang dikuasai, dimiliki dan dihasilkan oleh badan publik itu caranya seperti apa? Apakah saya harus datang langsung? Apakah bisa melalui email, melalui telepon? Ah, itu harus disampaikan kepada publik gitu. Dan itu ada formulirnya dan itu harus diregistrasi, harus catat gitu ya, apa yang diminta, berapa lama dia harus memberikan. Karena undang-undang itu memberi SOP gitu ya, bagaimana kemudian badan publik harus melaksanakan atau harus memberi informasi kepada masyarakat itu ada tata kalanya. Ada deadline-nya? Ada deadline-nya. Saya hari ini datang ke Dinas Kesehatan, saya mau minta informasi tentang data COVID 2022 misalnya. Saya disuruh ngisi formulir dan sebagainya, karena itu standarnya memang. Dalam 10 hari ke depan hari kerja, Dinas Kesehatan harus sudah memberikan jawaban kepada saya. 10 hari kerja. Kalau dalam 10 hari kerja itu kok ternyata data yang saya butuhkan itu belum dipegang oleh PPID. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dia harus bertanya pada pihak lain misalnya, dia harus menjawab dulu. Informasi yang Anda minta sudah kami terima, tapi saya minta tambahan waktu untuk bisa menjawab. Nah, itu undang-undang memberi tambahan waktu 7 hari. Oke. Jadi 17 hari. Tapi poinnya di 10 hari harus sudah direspon loh ya. Kalau 10 hari harus ada jawaban yang diberikan kepada pemohon tadi ya. Kalau belum dalam 10 hari, saya 11 hari ke-11 saya sudah berhak mengajukan keberatan pada atasan PPID. Atasan PPID itu ya kalau misalnya Dinas Kesehatan berarti ke Sekda. Atasan PPID-nya. Sebelum jauh ke respon tadi, ada PPID. PPID ini orang khusus yang ditugaskan seperti itu tadi ya, Mbak Rani. Mekanisme penunjukan tadi apakah ada seleksinya khusus ataukah seperti apa biasanya? Nah, PPID itulah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang itu harus ada di setiap badan publik. SK-nya itu, jadi PPID itu kalau ada PPID utama itu yang Pemda DIY itu PPID utama. PPID pelaksana itu OPD di DIY. Di kota kabupaten PPID utama berarti juga ada PPID utama kabupaten, PPID pelaksananya OPD di kabupaten yang bersangkutan. SK-nya yang buat adalah Sekda sepalaku atasan PPID. Dan itu biasanya dijawab oleh sekretaris dinas. Di masing-masing badan publik, di masing-masing OPD tadi. Nah, kalau kemudian tadi misalnya hari ke-11 boleh mengajukan keberatan. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan keberatan tadi? Nah, keberatan tadi badan publik atau PPD punya waktu 30 hari kerja untuk menjawab. Sebenarnya panjang untuk jawaban. Nah, kemudian dijawab, kalau saya masih keberatan, saya masih punya hak 14 hari mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Daerah. Itu adalah tugas utama dari Komisi Informasi Daerah, menyelesaikan sengketa informasi publik.
Nah, sengketa informasi publik terjadi bila mana ada masyarakat yang memohon informasi tidak dilayani sebagaimana mestinya atau dilayani tapi masih keberatan dengan jawaban yang diberikan oleh badan publik. Oke, tadi di depan Mbak Rani sempat menyampaikan ada informasi yang tidak bisa dibuka juga untuk publik. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, jadi memang badan publik punya kewenangan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, tapi ada syaratnya undang-undang. Ada pasal 17 Undang-Undang 14 yang menjadi pisau bedah apa saja informasi yang boleh dikecualikan. Jadi tidak serta-merta atas nama boleh dikecualikan terus ada masyarakat yang datang mau informasi ini dikecualikan, enggak bisa. Harus ada uji konsekuensinya dulu. Ada telaahnya dulu. Ada alasannya kenapa ini dikecualikan. Kalau tidak, tetap tidak bisa dikatakan informasi yang dikecualikan. Misalnya data pemilih kalau di teman-teman KPU itu masih informasi yang dikecualikan. Ada retensi arsipnya, ada sekian waktu itu bisa dibuka. Tapi kalau misalnya proses pemilu masih berjalan, itu misalnya bukan data pemilih terkait dengan alamat dan sebagainya, bukan data pemilih yang di-share loh ya, tapi misalnya terkait dengan beberapa hal itu bisa masih informasi yang dikecualikan. Nah, kemudian misalnya data caleg itu bisa informasi yang dikecualikan. Misalnya tapi KPU ketika ada masyarakat yang datang, misalnya saya mau minta data caleg Mas Doni caleg, terus KPU berhak bertanya pada Mas Doni, Pak Doni data caleg jenengan diminta oleh saya. Kalau Pak Doni memberikan, KPU bisa memberikan, tapi kalau tidak. Itu beberapa juga ada yang begitu. Misalnya juga data-data yang kemudian data keuangan yang belum diaudit, itu juga informasi yang dikecualikan. Oke. Keberadaan undang-undang ini, kemudian keberadaan Komisi Informasi Daerah sudah cukup lama. Nah, saya pengen penasaran juga terkait dengan kesadaran badan publik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk membuka diri. Saya sebut membuka diri untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan beberapa data tadi. Seperti apa sih dalam sudut pandangnya Mbak Rani dan teman-teman di Komisi Informasi Daerah ini? Ya, kalau berkaitan dengan data ya. Ya ternyata di daerah istimewa Yogyakarta situasinya juga sudah alhamdulillah sudah semakin baik ya. Artinya semangat untuk berubah, semangat untuk lebih mengenal kembali soal keterbukaan informasi publik dan itu istilahnya diterapkan dalam keseharian itu menjadi lebih baik kondisinya gitu. Dan itu menjadi semangat kami di Komisi Informasi Daerah untuk terus bersama-sama, karena jelas Komisi Informasi Daerah tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Itu yang kemudian kami pastikan itu. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh teman-teman badan publik untuk menyajikan informasi kepada masyarakat ini apa sih, Mbak? Nah, tentu kalau tantangannya itu adalah Komisi Informasi Daerah itu kalau dibilang DIY itu agak spesifik. Kita hanya 4 kabupaten 1 kota. Dari sisi anggaran itu kita relatif kecil, tetapi diuntungkan dari segi geografis. Tantangannya justru pada bagaimana kemudian komitmen dari badan publik untuk sama-sama mendorong, sama-sama ada aktivitas bahwa keterbukaan informasi publik itu menjadi ritual, menjadi aktivitas harian yang harus dilakukan. Itu tantangannya. Tetapi itu akan bisa sejalan seiring dengan kemudian memang kami yang harus selalu mengingatkan di awal-awal. Karena ini kan kewajiban ya. Harus kemudian memang adanya Komisi Informasi Daerah tentu yang harus kemudian terus mengawal, terus mengingatkan itu. Tetapi kemudian dari sisi itu sih komitmen itu harus ditumbuhkan sehingga meskipun itu tantangan, tapi menurut kami itu satu hal yang memang menjadi kewajiban kami untuk selalu sama-sama mengingatkan gitu ya. Dan komitmen badan publik di sisi tadi saya banyak melakukan kita banyak melakukan kerjasama dengan teman-teman OPD untuk bisa dibantu karena tadi keterbatasan misalnya dengan partai politik. Kami tidak punya rentang kendali dengan partai politik. Kami minta bantuan Kesbang untuk bisa ada pertemuan dengan partai politik dan difasilitasi oleh Kesbang. Ketugasan kami sampai ke tingkat kelurahan. Kami tidak punya rentang kendali sampai ke kelurahan. Di samping anggarannya terbatas juga kelurahannya jumlahnya juga tinggi. Tapem memfasilitasi itu dengan ketemu dengan seluruh kelurahan se-DIY untuk bicara tentang keterbukaan informasi publik. Begitu juga PPID utama kota kabupaten memfasilitasi untuk bisa kami ketemu dengan teman-teman di kelurahan ataupun desa.
itu bagian dari sinergi kerja yang kita bangun untuk bisa mendorong keterbukaan informasi publik sampai level desa. Karena DIY kalau bicara tentang keterbukaan informasi publik kita sudah maju sampai ke level desa. Desa sudah sampai ke bawah ya. Desa itu ujung tombak dari keterbukaan informasi publik karena dia adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Orang pasti akan bertanya ke desanya soal banyak hal, gitu ya. Sehingga desa harus tahu soal keterbukaan informasi publik. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, Star Lovers, Denny undang untuk Anda di 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya ke satu interaksi dulu, Mbak Rani. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini pas tadi ada yang ngomongin tentang apakah ada sanksi jika lembaga publik atau lembaga pemerintah yang tidak mau melayani permohonan informasi dari masyarakat. Langsung ditembak soal sanksi. Ada sanksinya di Undang-Undang 14 ada, itu sanksi ketika badan publik tidak melayani dengan sengaja tidak melayani, itu ada sanksinya di Undang-Undang 14 ada ya di pasal 50 itu. Kemudian tapi selama ini badan publik yang kami temui ya di DIY khususnya belum ada badan publik yang secara sengaja tidak melayani itu. Misalnya terkait dengan permohonan informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya di desa banyak sengketa. Tadi saya matur bahwa ketugasan kami kan menyelesaikan sengketa informasi publik. Tahun 2022 ini kemarin sampai hari ini ada 13 sengketa yang kami tangani. Itu rata-rata di tingkat kelurahan, di tingkat desa gitu ya. Itu ya soal permohonan informasi tidak dilayani karena memang masyarakat itu tadi ini satu kelemahan kita dan tantangan kita, belum semua desa paham soal keterbukaan informasi publik gitu. Tidak punya PPID dan tidak tahu ternyata ini harus dilayani toh, harus dijawab, harus ada SOP-nya sesuai dengan undang-undang, itu banyak yang belum tahu gitu. Kalau di desa itu yang ditanyakan oleh masyarakat itu apa, soal apa? Apakah dana desa, pemanfaatannya atau seperti apa, Mbak Rani? Letter C. Oh, letter C malah. Kepemilikan letter C. Banyak kasusnya itu. Kenapa kemudian desa belum mau membuka diri soal letter C, ataukah memang ya tadi ada beberapa permasalahan di lapangan, Mbak? Ya, karena beberapa desa itu beranggapan bahwa letter C itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, untuk mengatakan bahwa ya memang sih pernah ada kasus gitu, masyarakat datang bertanya soal informasi letter C, padahal dia ahli waris. Kalau ahli waris kan berarti harusnya diberikan. Tapi dengan desa dijawab ini informasi yang dikecualikan gitu. Kemudian keberatan ke Komisi Informasi Daerah, dia bilang ini informasi yang dikecualikan untuk letter C. Kami majelisnya minta untuk mana bukti uji konsekuensinya, seperti yang saya matur di awal. Tidak ada, berarti itu bukan informasi yang dikecualikan karena Anda tidak ada uji konsekuensinya. Itu kemudian disidang dan ya terbuka karena dia ahli waris, maka dia juga berhak gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Komisi Informasi Daerah, saya tahu juga setiap tahun memberikan penghargaan kepada badan-badan publik yang ya punya prestasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Itu penilaiannya seperti apa sih, Mbak Rani? Ya, itu adalah satu instrumen yang dipakai oleh Komisi Informasi Daerah dalam rangka melaksanakan mandat soal memastikan keterbukaan informasi publik di DIY. Instrumen yang dipakai adalah monitoring dan evaluasi atau MONEV. MONEV dilakukan setiap tahun di 398 badan publik sampai level Kapanewon dan Kementerian di kota kabupaten. Nah, kami menilai gitu ya terkait dengan ketersediaan informasi yang wajib disediakan oleh masyarakat di 4 hal tadi yang berkala, serta-merta, setiap saat, dan dikecualikan. Itu diupload di media gitu ya. Kami dan adalah ini yang kemudian menjadi terobosan juga di DIY di sekarang, bahwa monitoring dan evaluasi itu kami menggunakan eMONEV. Jadi langsung online, teman-teman publik udah langsung ada aplikasinya, mengisi di situ, menyampaikan bukti dukung di situ. Kami memakai itu dan ada tim yang kemudian menilai dan memverifikasi itu. Timnya ada dari teman masyarakat sipil, ada teman IDEA, ada teman Komben, kemudian juga ada UGM, ada Atmajaya, UII, UNISA yang kami sama-sama, Pukat UGM yang kami mintai tolong sama-sama untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap apa yang oleh badan publik ini. Itu. Hasilnya itu adalah sesuai dengan kategori di undang-undang, apakah dia informatif, menuju informatif, cukup informatif, gitu ya, belum informatif atau tidak informatif. Ya. Kategori ini yang kemudian kami sematkan pada badan publik. Dan kami juga selalu
bisa menyajikan dan melayani setiap badan publik. Kalau yang di 2020, karena kan ini dilakukan setiap tahun ya Monef ini, kami terus juga melakukan evaluasi. Di 2022 data dari semua badan publik ada di kami, tapi 2023 seluruh badan publik sudah bisa mengakses. Kenapa saya poin ini salah, itu sudah langsung bisa mengakses. Kalau kemarin masih harus melakukan permohonan informasi, dan biasanya dilakukan dikoordinator oleh PPD utama di masing-masing daerah. Jadi badan publik itu ngerti, oh pada poin ini saya kurang bukti dukungnya. Bisa untuk introspeksi sendiri ya. Bisa untuk introspeksi di tahun depan harus seperti apa. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu upaya dari teman-teman Komisi Informasi Daerah dari Istimewa Yogyakarta untuk mendorong teman-teman dari lembaga tadi untuk semakin terbuka tadi ya Mbak Rani ya. Yang kami lakukan juga hasil dari Monep itu kami sampaikan kepada pimpinan daerah untuk dijadikan evaluasi, dan kami minta bahkan sudah di kabupaten sudah dibuat acara pemberian baik punishment and reward pada badan publik. Dibacakan saja kan itu sudah punishment kan bagi teman-teman badan publik ya. Yang membacakan adalah bupatinya gitu, bahwa lembaga A tidak informatif atau kurang, itu kan sudah punishment yang luar biasa di hadapan semua. Nah itu ternyata berdampak, dan kemudian peningkatan kerja atau peningkatan antusiasme badan publik terhadap Monef alhamdulillah semakin hari semakin baik gitu ya. Termasuk bagaimana PPID utama memastikan PPID pelaksana di daerahnya juga terlibat dalam proses Monef dengan pendampingan yang sangat luar biasa. Kami sangat berhutang, dan kerjasama dengan PPID utama Kota Kabupaten sangat luar biasa KIDDY. Oke, menarik. Ada juga Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Setelah ini kita akan bahas Mbak Rani dan juga Starovers. Kita akan tanya bagaimana kemudian Hakin ini menjadi salah satu momentum untuk menuju pemilu 2024 yang terbuka, yang bisa diakses oleh banyak pihak. Saya akan kembali, dan sekali lagi untuk Anda boleh gabung di 081 862 1013. Kami akan segera kembali. Aku itu penasaran soal pemuktahiran data pemilu, pengen nanya ke KPU, tapi apa bisa ya? Bisa dong, kamu bisa nanya, kasih saran, atau bahkan kasih aduan. Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu kayak KPU dan Bawaslu, wajib untuk membuka informasi yang berkaitan dengan informasi kepemiluan. Penyelenggara pemilu wajib menyampaikan informasi yang dimiliki agar publik mengetahui seperti apa penyelenggaraan pemilu, utamanya terkait dengan tahapan pemilu yang membutuhkan partisipasi masyarakat, seperti pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Informasi harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan efektif serta efisien. Penyelenggara pemilu harus menyediakan saran dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ini untuk melindungi hak masyarakat dalam proses dan tahapan pemilu agar mereka memperoleh haknya sebagai warga negara. Badan publik penyelenggara pemilu harus mempunyai PPID. Ini penting dan wajib untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap semua informasi di penyelenggaraan pemilu. Pemberian informasi ini akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada pemilu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Radio Star FM. Harian Jogja, the most attractive media di daerah istimewa Yogyakarta, hadir untuk sukses bersama. Dunia berubah, kami berbenah. Siap menjadi partner strategis yang memahami kebutuhan pelanggan dengan berbagai output. Koran Harian Jogja, online harianjogja.com. Event organizer Jogja Pro, Jogja Service meliputi aneka produk cetakan, lembaga pelatihan jurnalistik Harian Jogja, production house, advertising placement, sosial media dan online activation, brand content dan strategi. Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi dan terpercaya. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat siang untuk Anda yang barusan bergabung di program Bincang Spesial. Kita ngobrol bersama dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Hakin meneguhkan peran Komisi Informasi dalam mengawal pemilu 2004 yang terbuka, inklusif, dan informatif. Saya bersama dengan Mbak Sri Surani, Koordinator Bidang ASE Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mbak Rani, kalau tadi kita sudah mengawali tentang ada peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang betul tanggal 30 Mei ya diperingati ya. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman Komisi Informasi di DIY untuk kegiatan ini? Ya, terima kasih. Dari 30 Mei diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Ini kan latar belakangnya tadi karena kan pengesahan Undang-Undang 8 gitu ya. Nah, tentu secara nasional temanya adalah tadi meneguhkan kembali peran Komisi Informasi Daerah dalam mengawal pemilu tentu saja ya. Nah, ini juga yang menjadi aktivitas kami bekerja sama dengan teman-teman KPU dan Bawaslu untuk melakukan serangkaian aktivitas kegiatan. Ya, diskusi kemarin dengan melibatkan teman-teman penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU dan PPK se-daerah Seluruh Jakarta untuk memberikan informasi tentang kewajiban dari badan publik dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu terkait dengan informasi apa saja yang harus disampaikan kepada publik itu ya. Itu kami lakukan. Kemudian juga soal kewajiban Komisi Informasi yang berkaitan dengan sengketa informasi pemilu. Jadi ada khusus sengketa. Kalau sengketa yang untuk informasi pada umumnya yang tadi saya matur kan 100 hari Komisi Informasi Daerah diberi waktu, Komisi Informasi maksudnya. Tapi kalau pemilu itu jauh lebih cepat, sekitar 14 hari gitu. Jadi karena ini kan dan itu diatur sendiri di Perkis 1 2019. Kami menyampaikan itu karena memang meskipun di Jogja belum pernah ada sengketa informasi pemilu, tetapi kemungkinan itu ada. Sehingga teman-teman penyelenggara pemilu juga harus siap ketika ada permohonan informasi dari masyarakat agar tidak terjadi sengketa gitu. Itu potensi sengketa informasi pemilu yang bisa terjadi seperti apa sih, Mbak? Ya, misalnya masyarakat bertanya soal misalnya yang paling sederhana tahapan pemilu atau apa tidak dilayani karena misalnya nih teman-teman penyelenggara pemilu kan ini etik ya, ini lotnya luar biasa sehingga ada permohonan informasi yang kemudian terlewatkan itu bisa terjadi itu. Nah, karena kan teman-teman penyelenggara pemilu itu kan menjadi sasaran yang dalam tanda petik untuk masyarakat iseng dalam tanda atau penama itu kan banyak sehingga ya semua ini harus dijaga gitu loh. Itu yang udah saya ini harus dijaga, jangan ada yang main. Nah, itu kan sepele tapi menghabiskan energi. Betul. Itu yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan pemilu 2024 ini sebenarnya yang menantang untuk dibuka informasinya apa sih, Mbak Rani? Ya, tentu berkaitan dengan data gitu ya. Teman-teman KPU sudah membuat sebanyak aplikasi untuk memastikan masyarakat itu bisa mengakses informasi gitu ya. Mulai dari Sidalih, kemudian Sipol dan semua itu kan dalam rangka masyarakat dimudahkan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh KPU gitu ya. Nah, tetapi kemudian apakah informasi-informasi itu juga kemudian semua informasi bisa dinikmati oleh masyarakat dengan segala kondisinya di masyarakat. Itu yang sudah menjadi tantangan. KPU sudah melakukan banyak sosialisasi dan penyebaran informasi dengan berbagai macam metode tetapi banyak juga masyarakat yang belum terpapar informasi. Nah, itu yang menjadi tantangan. Artinya apa? Bahwa KPU memang penyelenggara pemilu baik Bawaslu KPU maksud saya harus membuat strategi gimana kemudian penyampaian informasi kepada masyarakat itu harus lebih efektif gitu ya. Kemudian simple, sederhana tapi mengena dan itu aksesibel untuk semua kelompok masyarakat. Nah, ini teman-teman disabilitas, kelompok minoritas punya hak yang sama dengan masyarakat jalan untuk bisa mendapatkan informasi pemilu mulai dari sosial awal terkait dengan sekarang kan sudah sampai daftar pemilih sementara nih seperti apa. Apakah dia sudah terdaftar atau tidak? Kalau belum harus seperti apa? Nah, proses-proses itu harus disampaikan dengan lebih efektif oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Gitu. Saya tertarik dengan simpel dan mengena. Teman-teman yang punya keterbatasan itu kan harus juga dilayani. Bagaimana kemudian bayangannya ataupun sarannya teman-teman dari Komisi Informasi untuk kepada segmen ini, Mbak Rani? Ya, sepanjang pengalaman yang saya tahu teman-teman kelompok, misalnya saya bilang bukan kelompok teman-teman disabilitas punya komunitas. Dengan seluruh ragam disabilitas yang ada itu semuanya punya kelompok. Ada DPO-nya, organisasi disabilitasnya ada. Libatkan teman-teman itu dalam semua proses. Karena kita sendiri juga tidak akan hafal gitu ya, terutama untuk data disabilitas.
tapi mereka akan tahu komunitasnya itu sudah masuk daftar di DPT atau DPS atau belum, itu teman-teman yang lebih tahu gitu ya. Itu kemudian saya dulu mengundang teman-teman, kemudian saya printkan itu DPT gitu ya, DPS-nya saya printkan, saya minta dicek koncomu 10 buku durung. Oke. Ya, mereka kan apal, satu komunitas itu mereka apal, ini belum masuk Mbak, oh ini masuk, harusnya netra masuk di Tuli Mbak. Nah, terus proses itu terjadi, dan itu yang kemudian harus sering dilakukan karena teman-teman kelompok minoritas dan disabilitas dan kelompok rentan lainnya, perempuan, lansia, dia tidak semua bisa mengakses teknologi. Itu yang kemudian harus dipahami, sehingga metode pendekatan, metode sosialisasi ini yang kemudian harus dilakukan menjadi efektif dengan ya mau tidak mau banyak tatap muka dilakukan. Mau tidak mau untuk menjamin suara mereka ya, hak dasar mereka juga terpenuhi ya. Terima kasih untuk Etrianda Putra. Ini di luar pemilu. Kalau dana desa itu apakah juga harus dibuka atau dilaporkan secara terbuka? Ya, dana desa harus dilaporkan oleh desa. Dan itu terutama dana desa misalnya yang sudah diaudit ya, tetapi informasinya di desa ternyata desa itu tidak setiap tahun ada dilakukan proses audit. Jadi hanya beberapa sampel. Yang penting sudah disahkan di forum musyawarah desa. Itu sudah kemudian dan diupload di website. Itu kewajiban. Itu sesuai dengan mandat undang-undang desa. Itu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Januar di Wates. Ini menarik juga terkait dengan keterbukaan informasi. Pengen dikasih informasi soal kalau melihat kondisi keterbukaan di era dulu dan yang sekarang, apakah sudah ada perbedaan yang mencolok gambarannya seperti apa, Mbak Rani? Ya, kalau sebelum ada Undang-Undang 14 itu semangatnya adalah menutup. Ya kan, semakin banyak yang tertutup informasinya itu semakin bagus. Masyarakat mau bertanya takut. Ya. Itu sebelum Undang-Undang 14. Sesudah ada Undang-Undang 14, semangatnya harus dirubah, harus lebih banyak yang terbuka daripada yang tertutup. Ada peluang dikecualikan tadi, tapi jumlahnya harus lebih sedikit dari informasi yang dibuka, dari data informasi publiknya gitu. Dan hari ini di DIY sudah ada perubahan dari jumlah data informasi publik dan data informasi yang dikecualikan itu sudah jauh lebih banyak dari data informasi publiknya. Dari 600-an yang DIP, DIK-nya hanya sekitar 60-an. Jadi jauh lebih banyak yang di DIP. Itu yang kemudian situasi hari ini di Yogyakarta. Oke, tadi di sesi pertama Mbak Rani sempat cerita soal sengketa informasi yang kemudian dibawa ke teman-teman Komisi Informasi Daerah ini. Apa yang kemudian hasilnya seperti apa biasanya kalau yang sudah pernah ditangani? Ya, jadi putusan Komisi Informasi Daerah itu hanya ada peluangnya pertama terbuka, artinya memerintahkan pada badan publik untuk membuka dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Yang kedua, ditutup kalau itu memang informasi yang dikecualikan. Jadi misalnya dari awal sudah jelas informasi yang dikecualikan, kami sidang melakukan uji konsekuensi, betul pisau bedah yang dipakai berdasarkan undang-undang tidak boleh dibuka, maka putusannya membenarkan badan publik tadi menutup informasi. Yang ketiga, informasi tidak dikuasai oleh badan publik, misalnya datang ke kantor pertanahan tapi minta informasi soal data COVID misalnya, kan dia nggak punya. Atau bisa saja di desa minta informasi soal pengalihan tanah letterse yang tiba-tiba dia datang pulang dari mana, pulang kok warisannya sudah dibagi semua, dia tidak tahu sama sekali gitu. Nah itu dia berhak bertanya, tetapi ternyata misalnya itu sudah terjadi sekian puluh tahun dan itu datanya tidak ada. Lah ini satu problem administrasi buruk desa pada zaman dahulu. Nah ini situasi yang dihadapi real oleh teman-teman pengelola desa pada hari ini seperti itu. Banyak yang kena, kemudian yang bukan kena, mengalami hal yang ini sudah kejadian berapa puluh yang tahun yang lalu, sekarang digugat oleh ahli warisnya tapi nggak ada datanya gitu. Nah itu berarti informasi yang dikecualikan, informasi yang tidak dikuasai oleh badan publik. Atau yang tadi pertanahan mintain, saya nggak punya, berarti itu informasinya tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh badan publik. 3 itu putusan Komisi Informasi. Ya, terkait dengan pemilu 2024 ini kan prosesnya terus berjalan dan tadi disampaikan semakin hektik dan semakin menarik untuk dicermati. Apalagi masyarakat juga harus turut mencermati. Bagaimana kemudian
teman-teman Komisi Informasi Daerah DIY ini untuk mendorong para badan publik KPU dan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu 2024, tahapan pemilu 2024 yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian sering kami lakukan untuk selalu mengingatkan bahwa yang jelas kalau di DIY seluruh penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU sudah punya PPID. Itu kan kewajiban dasar yang dimiliki, itu semua sudah dilakukan, mengupload, menyampaikan informasi kepada publik gitu ya. Itu juga sudah dilakukan, kita tahu betul apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu ya. Tinggal bagaimana masyarakat itu aware, kemudian melihat, kemudian terlibat dan berpartisipasi. Karena sebenarnya ketika kita melaksanakan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk bisa terlibat dalam setiap tahapannya, yang pada akhirnya nanti kan dia tahu nih, pada tahap ini saya bisa terlibat, saya bisa menyampaikan masukan pada penyelenggara pemilu. Saya belum dapatkan sosialisasi loh. Dia punya berhak bertanya, di daerah saya belum pernah mendapatkan sosialisasi. Selaku penyelenggara pemilu dia harus aware terhadap ini, jangan defend gitu ya. Ada orang bertanya, saya belum dapat, sudah kamu aja yang nggak datang. Seberapa besarnya, banyaknya penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi dan banyak cara yang dilakukan, tetap harus sadar bahwa masih ada yang tercecer, dan itu pasti. Itu kesadaran itu yang pada akhirnya ketika semuanya sudah terlibat, ya sebagian bisa terlibat, aware, pada akhirnya dia memiliki kesadaran yang endingnya datang di 14 Februari 2024 dengan adanya peningkatan partisipasi menggunakan hak pilih. Gitu. Ini menarik terkait dengan tadi bagaimana kemudian masyarakat harus aktif terlibat, jangan cuma diem. Nah, bagaimana kemudian yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun followers yang lagi mendengarkan kami dan juga lagi menyaksikan streaming kita, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Rani terkait dengan keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi yang bisa didapat sebagai hak dasarnya masyarakat terkait dengan pemilu? Apa yang ingin disampaikan? Yang pasti teman-teman, terutama teman muda gitu ya, harus kemudian menurut saya ini adalah hajat besar dari negara kita. Kita ada di negara Indonesia, ini adalah satu peristiwa bersama besar pemilu 2024. Ini milik kita semuanya, terutama teman pemilih pemula gitu ya. Mohon meluangkan waktunya untuk bisa misalnya minimal ngecek webnya penyelenggara pemilu. Tahapannya sekarang pada DPS, pastikan sudah terdaftar di daftar pemilih. Kalau belum, silakan hubungi penyelenggara pemilu dari level terdekat dengan penjenengan semua, yaitu di level desa atau kelurahan. Tanyakan, kenapa saya belum terdaftar dan apa yang harus saya lakukan. Karena ini jadi pintu utama untuk bisa terlibat di yang selanjutnya gitu ya. Itu hari ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pastikan dapatkan informasi itu, termasuk dapatkan informasi soal caleg-caleg yang akan bertarung di wilayah teman-teman. Pastikan visi misinya apa yang akan dilakukan. Pilih mereka karena visinya, bukan karena hal yang lain. Itu yang menjadi penting. Dan yang pasti, karena ini adalah banyak teman muda, tolak money politik dalam bentuk apapun. Karena itu kalau seberapapun kita menerima, berarti kita menggadaikan hak 5 tahun ke depan kita sudah kita jual. Berarti jangan protes kalau kemudian besok situasi wakil-wakil kita seenaknya sendiri, karena suara jenengan sudah pada dibeli semua gitu ya. Maka bersihkan dari itu, kita tetap harus bisa mengawal. Prosesnya tidak hanya sampai 14 Februari nyoblos tok selesai, tidak, tapi pasca itu saya selalu mendorong masyarakat punya kewajiban untuk mengawal wakil-wakil kita, ngeleke. Pak, koimben kita pilih ojo begini. Misalnya menghasilkan satu peraturan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat besar. Sama-sama diingatkan. Itu tanggung jawab moral karena kita sudah memilih. Jangan dilepas, milih baru itu lepas, enggak, tapi tetap harus dikawal dan diingatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta kan keterbukaan informasi publiknya sudah lumayan bagus, tetapi bukan berarti kemudian ini berhenti pada itu saja. Apa kemudian yang ingin disampaikan kepada teman-teman badan publik dan semuanya terkait dengan keterbukaan informasi publik, karena
ini bukan proses yang sekarang saja, tapi kedepannya harus dipertahankan, tidak boleh berhenti. Apa yang ingin disampaikan Mbak Rani? Mungkin ke kamera. Oke, jadi terima kasih. Jadi kalau kemudian yang dilakukan bahwa proses yang kami lakukan monitoring dan evaluasi hasilnya sudah bagus, tetapi itu hanya bagian dari syarat formal. Yang paling penting bagaimana kemudian badan publik menghayati, melaksanakan keterbukaan informasi publik menjadi bagian keseharian yang harus dilakukan. Itu jauh lebih penting dari segala penilaian apapun gitu ya. Informatif itu adalah secara administrasi, tetapi yang penting kedalaman pemahaman, kedalaman niat kita untuk bisa melayani masyarakat kita dengan baik gitu ya, terbuka gitu ya. Itu sehingga masyarakat akan tidak segan datang dan bertanya kepada kita. Itu saja Mas, dan itu harus dimiliki menjadi salah satu nilai keistimewaan di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, yang pasti semua pihak harus terlibat aktif untuk mengawal pemilu 2024 yang terbuka, inklusif dan informatif. Mbak Rani, terima kasih sudah berbagi waktu, berbagi informasi bersama dengan kita di pagi kali ini. Sekali lagi selamat menyongsong Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Ada banyak PR yang harus dikerjakan untuk mewujudkan dan menjaga DIY tetap mewujudkan wilayah yang terbuka informasinya untuk publik. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Anda yang kelewatan untuk menyaksikan siaran kita di pagi kali ini, nanti Anda boleh cek di YouTube Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.